pewartaanmu. Jangan lupa awam-awam Katolik, karena itu adalah hak kalian untuk mewartakan, membela imanmu menurut 1285 katekismus. Ada yang punya katekismus, John? Engkau punya katekismus? 1285, 1258 atau 12. KGK ya mau? Coba KGK 1285 ngomong tentang apa? 1285. Sebentar. Sebentar mau 12. Lihatnya di mana sih 12? Bersama dengan pembaptisan dan ekaristi, sakramen penguatan membentuk sakramen-sakramen inisiasi Kristen yang kesatuannya harus dipertahankan. Jadi perlu dijelaskan kepada umat beriman bahwa penerimaan penguatan itu perlu untuk melengkapi rahmat pembaptisan. Berkat sakramen penguatan, mereka terikat pada gereja secara lebih sempurna dan diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Dengan demikian, mereka semakin diwajibkan untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati dengan perkataan maupun perbuatan. Mereka diwajibkan untuk apa? Mewartakan iman dan membela iman Katolik. Kalian awam, jangan lupa itu. Kita semua oleh sakramen penguatan. Jangan duduk diam-diam. Kalau begitu, yang relativisme ini buat apa KGK ini? Hilangkan saja. Karena ayat terakhir dari bagian terakhir, John, baca kembali. Bagian terakhir. Karena itu diwajibkan. Dengan demikian, mereka semakin diwajibkan untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati dengan perkataan maupun perbuatan. Ingat itu. Tapi dengan cara seperti apa? Dengan cara yang pertama, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. 1 Petrus 3 ayat 15. Mau bela iman tetapi Kristus tidak mau dikuduskan dalam hati, memang parah. Mau bela iman tetapi hari Minggu tidak pergi misa, bagaimana? Mau jadi apologetik saya tidak pernah melarang 24 jam. Tapi kamu kehidupan keintimanmu dengan Tuhan Allah bagaimana? Tidak ada. Bagaimana mau kuduskan Kristus dalam hati? 1 Petrus 1 Petrus 3 ayat tidak. 2 Petrus 3. Tidak, 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Mungkin ayat 16. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saya pernah di Flores, itu pemuda-pemuda mabuk tuh, kalau pencemaran hostil mereka pergi mati duluan. Mereka kami Katolik, ya sudah. Saya tidak larang itu. Tetapi hari Minggu mabuk, hari Minggu pergi ke tempat lain. Hari Minggu, maaf ya yang suka buka room yang akhir pekan hari Minggu juga tetap tidak pergi misa itu. Bagaimana mau kuduskan Kristus dalam hati? Bagaimana mempertanggungjawabkan kalau kalian tidak pernah pergi misa?
tidak tahu lingkunganmu mana, tidak tahu rosario seperti apa. Bagaimana mempertanggungjawabkan pengharapan? Pengharapan sebagai panggilan itu dijelaskan oleh Efesus 4:4 sampai 6, yaitu satu gereja, satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan sebagai sebuah pengharapan sebagai panggilan. Mau mempertahankan gereja, satu pembaptisan, satu iman, tetapi orang hari Minggu mereka tidur. Hari Minggu mereka tidak misa, bukan akhir pekan, pokoknya mereka lapis satu minggu akhir pekan. Tidak pernah misa di mana, ketemu dengan orang-orang, komuni mereka punya di mana, koinonia mereka di mana. Pokoknya mereka hanya hidup ke gereja dalam kerikma, gereja di dalam pewartaan saja. Tapi gereja di dalam koinonia, 5 dimensi gereja, saudara-saudariku. 5 dimensi gereja itu sudah ada di dalam Kisah. Nona, engkau baca dulu. Kisah 2 dari 42. Setiap hal, setiap poin engkau berhenti. Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Tahan dulu, dan cukup. dalam Sofi, pertama, dimensi gereja, kerikma, pengajaran, pewartaan, anunsio, evangelisasi. Pokoknya kita mati-matian sebagai apologet, kita mati-matian sebagai pewarta, hanya pewarta, dimensi kerikma, bertekun dalam pengajaran, tapi lupa yang kedua setelah pengajaran. dan dalam persekutuan. Dalam persekutuan, koinonia, dimensi kedua dalam gereja, ke komunitas, komunio, persekutuan, komuni. Kamu lupa dengan siapa kalian hidup di samping. Lupa pergi, ada latihan nyanyi kelompok, ada latihan nyanyi stasi, ada ini sharing pengalaman di lingkungan. Kalian lupa. Pokoknya mati-matiin kalian hanya kerikma, hanya pewartaan. Setelah komuni ini, koinonia ini, hal ketiga, Nona. Setelah persekutuan, Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. liturgi. Dimensi ketiga, liturgi. Ibadah, pemecahan roti, ekaristi. Kalian lupa semua itu. Hanya mati-matian. Kami hanya di kerikma. Kami nomor 1 membela iman. Kami nomor 1 membela pewartaan. Lupa persekutuan dengan lingkungan, dengan gereja. Lupa ketemu orang yang di gereja. Lupa pergi misa, ibadat, liturgi. Ayat 44. Sofi 44, Sofi. Maka ketakutanlah mereka semua. 44. Sedang 40. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan semua orang yang menjadi percaya tetap bersatu. Ini bersatu di room tetapi di gereja tidak. Tetap bersatu dan buat apa? Dimensi berikut. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dimensi keempat, diakonia. Pelayananmu. Kepunyaanku menjadi kepunyaan yang lain. Membagi hidupmu kepada orang lain yang membutuhkan. Keluar dari liturgi, pergi layani orang. Melayani mereka. Makin kita dikatakan itu semua mereka yang percaya tetap bersatu dan kepunyaan mereka menjadi bantuan bagi orang lain. Yang kita namakan diakonia, pelayanan. Jadi jangan mati-matian di kerikma, mati-matian. Teman-teman bisa lihat 5 dimensi gereja ada di Epifani, YouTube Epifani. Dimensi gereja. Bantu lihat. Semua hidup sebagai orang Katolik yang baik, lihat dimensi gereja seperti apa. Jangan mati-matian di pewartaan. Nanti bagaimana? Lupa beri makan orang. Lupa kunjung. Dan ingat, agama yang murni, Sofi. Santiago, Yakobus 1 ayat 27.
Yakobus 1 ayat 27. Yakobus 1 ayat Yakobus 1 Ayat ayat 27. ke-27. Ganti ibadah dengan agama. Terjemahan asli agama, religion bukan ibadah. Agama yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ingat itu. Dan jika kehidupan agamamu tidak lebih baik daripada orang Farisi, Yohanes 5 ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya. Yohanes 5 ayat 20. Tahan dulu. 28-nya mana? Tidak, harus 20. Coba 6 ayat. Sebab apa tadi? 6. Tadi Yohanes 5 ayat 20. Sekarang 6 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, Harus 5. Harus 5. Sebentar. Jika hidup agamamu tidak lebih baik dari orang Farisi. Harus Yohanes 5. 5:28 ngomong mana? Harus 20 tadi. Janganlah kamu heran akan hal itu, Bukan. sebab Tadi Yohanes. Salah. Matius 5:20. Saya bilang Yohanes tadi ya. iya Romo. Oke, Matius. Ingat Matius 5:20. Jika kehidupan agamamu tidak lebih baik daripada orang Farisi, kamu tidak akan masuk kerajaan Allah. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa dia bandingkan dengan ahli Taurat dan orang Farisi, Sofi? Apa yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat? Bongkar ayat-ayat, buat hukum, buat tambahan ayat-ayat, tambahan hukum supaya orang ditekan dalam hukum, seolah-olah itu bongkar ayat selamat. Itu yang dibuat oleh orang Farisi. Cari ayat, mana ayatnya, itu yang mereka buat tiap hari ahli-ahli Taurat itu. Yohanes 5 ayat 39-40. Jika kehidupan agamamu tidak lebih baik daripada ahli Taurat yang tiap hari bongkar ayat, mana ayatnya, kamu tidak akan menjadi masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dibuat oleh ahli Farisi, ahli Taurat, kita bongkar. Oke. Yohanes 5 ayat 39-40. Apa yang mereka buat? Mereka tidak mau datang kepada Yesus, tapi mereka bongkar apa? Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Apa yang dibuat oleh orang Farisi, ahli Taurat di sini, Sofi? Bongkar apa? Kitab-kitab suci. Tiap kali naik room sama, mana ayatnya? Tapi semua ayat omong tentang dia, tentang Yesus, tidak mau datang kepada Yesus untuk dapat hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini akan hidup selamanya. Dan dagingku adalah benar-benar makanan. Yohanes bab selanjutnya. Mereka bilang tidak, itu simbol. Tidak usah makan itu. Kita makan ayat saja. Yang lucunya,
Sofi dan kawan-kawan, maaf, engkau mantan karismatik, saya omong jelas. Di mana ada ayat kitab suci mengatakan, di atas kitab suci ini, engkaulah kitab suci, dan di atas kitab suci ini saya mendirikan gerejaku. Ada di situ? Atau dia katakan, engkaulah Kefas, engkaulah Petrus, dan di atas Petrus yang sama, Kefas yang sama, batu karang yang sama, saya mendirikan gerejaku. Yang mana nih Sofi yang ada di dalam kitab suci? Cuma Tuhan yang bilang begitu, Romo. Ya, masa engkau ada dua hal. Tuhan bilang begini, di atas kitab suci ini saya akan mendirikan gerejaku, atau dia katakan engkaulah Petrus dan di atas batu karang yang sama ini, Petrus yang sama ini, saya mendirikan gerejaku. Yang mana? Di atas batu karang ini, dan engkau adalah Kefas, dan di atas Kefas. batu karang ini Di mana di dalam akan kitab suci kudirikan bilang, di atas Yesus bilang, di atas kitab suci ini saya mendirikan gerejaku. Di mana? Jangan Tidak ada, karang-karang Romo. para pendeta yang pendiri-pendiri denominasi. Kamu karang-karang di mana? Yesus tidak omong seperti itu. Yesus juga tidak ngomong. Ada gereja Katolik pasti juga gitu ngeyelnya mereka mau, karena nggak lihat terjemahan awal. Ya kan pasti ngomongnya gitu. Nggak ada juga sebutan Katolik di Alkitab, selalu begitu. Ya, mereka kan pakai bilang otoritas utama dan terutama di kitab suci. Tetapi Iya. Sofi, pertanyaan saya, Sofi, engkau pernah lihat kitab suci menabiskan pendeta? Kalau ditaruh di atas kepala pendeta ada, Romo, tapi Ya, dia melayang-melayang. Kitab suci melayang-melayang. Dan kitab suci, engkau dengar Tidak kitab suci katakan, kitab suci keluar dari suara dari kertas itu, bilang, hari ini saya mentabiskan engkau jadi pendeta. Kau dengar itu? tidak ada, Romo. Di filmnya Harry Potter mau. Yang kitab melayang-melayang. Mm-mm. Melayang-layang cuma ada di film Harry Potter. Oh, begitu. Tidak, saya tanya Sofi karena Sofi dari karismatik. Sofi, engkau pernah lihat kitab suci melayang-layang sendiri begitu, mentabiskan pendeta? Tidak ada, Romo, tapi mantan gembala saya katanya dapat mimpi sebelum dia mengumumkan akan bikin gereja tuh, dia dapat jubah, dapat tongkat, dapat kunci, sama dapat kasut. Sekalinya disuruh buka toko baju seragam sekolah, maksudnya itu Pi. Ternyata kunci itu diberikan Yesus kepada Petrus. Dan akan kuberikan kunci. Dia bukan, dan akan engkau mimpikan tentang kunci. Ya, itu. Pendetanya itu sebenarnya disuruh buka toko baju seragam sekolah, Sophie. Soalnya dia bilang Sofi, begitu. Sofi, Ya, maaf. Romo. Bapak pendeta bilang dia mimpi begitu kah? Diberi kuasa begitu? Iya, iya, di Berarti mimpi kalian katanya bayar persepuluhan dalam mimpi juga. Begitu pendeta, karena semua itu datang dari mimpi. Maka persepuluhan juga saya tadi bermimpi untuk memberikan persepuluhan. Selesai. Saya juga di dalam persembahan tadi saya mimpi beri persembahan. Selesai. Mimpi, semua mimpi. Romo pernah nggak dimimpiin dibawa naik turun surga? Ayo. malah ini dikejar-kejar, soalnya secara tidak langsung kan pernah janji mau kasih tanah, Romo. Buat bangun. Engkau boleh bongkar nih, wahaya ini. Saya punya Sofi mulai bongkar-bongkar nih, wah. Sorry. Mau bikin apa? Nana. Oke, jadi persepuluhan semua dikirim oleh dalam mimpi, oke? Hanyalah dalam mimpi. Jadi Romo Tapi Kak Yulita, mimpi yang terakhir Ibu Gembala tuh menyeramkan. Katanya Tuhan berbicara sama saya lewat mimpi untuk stop mendoakan kalian berdua karena kalian sudah terlalu jauh. Gitu loh. Lalu karena engkau Ada. sudah spiritual, engkau harus tanya, Ibu Gembala, mana ayatnya? Begitu. Malah sampai dihina kan, itu ada patung Bunda Maria. Kenapa ada itu di situ? Kamu sering berdoa di situ. Astaga, diserang habis-habisan aku Kak Yulita. Oh begitu ya. Kau harus bilang mana ayatnya, kan paling harus tanya begitu.
Pokoknya Romo kita kalah sakti sama pendeta-pendeta. Mereka bisa turun naik surga, mereka punya Roh Kudus, mereka sering didatangin Tuhan Yesus dalam mimpi. Oh, harusnya. Iya bener. Tiap Oh, kali iya. misalnya ada yang cerita kan, langsung dia bilang begini, oh sebentar saya tanya Tuhan dulu. Romo nggak punya WA-nya Tuhan Yesus ya. Mereka punya. Hai. Berarti BA tuh HP tuh sudah di 2000 lebih tahun lalu ada HP. Iya. Soalnya kan waktu itu konsultasi tuh Romo, kan ada jabatan yang ditawarkan kan untuk suami. Terus suaminya mau yang jabatan yang satu, tapi kan maksudnya lebih baik tanya kepada para pendeta begitu. Terus pas ditanya, oh iya nanti sebentar ya, saya konsultasikan dulu kepada Tuhan, nanti dikasih jawabannya ke kamu. Begitu Romo. Ada begitu lagi? Aduh, bingung saya, tambah bingung saya nih. Asli Romo. Kalau nggak percaya nanti bisa tanya ke suami juga. Hai. Begitu lagi ya? Boleh kok IV. Nanti kasih perpuluhannya simbol. Uang fotokopian. Fotokopi. Di malam yang sunyi ini ku sendiri dalam mimpi. Itu lagu apa tuh? Tahu Romo, tapi Bukan kalau Lola Drakel itu Romo. Lelo de Raquel kah? Ya, Di malam yang di malam yang ku itu kalau Romo, sendiri di dalam sepi. ku itu kalau Romo tanya ke gembala tuh lagu apa pasti itu dijawab lagu dunia Romo. Yang herannya tuh kemarin kan, Sesunyi ini aku sendiri, tiada yang menemani. Hai, Om oh itu Yakob. Peter Pan. Begitu ya? Eh? Oh, itu Peter Pan punya. Ini Lelo de Raquel. Lola Drakel, Leo lah. tetangganya Sophie. Ay, tidak tahu di mana nih. Romo, boleh tanya enggak satu lagi? Tanya sih toh. Nanti Om Yakob kan jawab. kalau Romo kan ini menyanyi yang lagu bebas kan, lagu dunia begini. Kalau di Katolik tidak dilarang kan Romo. Tidak dilarang. Kita Nah, lucunya begini loh, kami kan dulu yang di sana justru karena pelayan-pelayan altar, para singer dan WL dilarang untuk menyanyi lagu dunia, goyang lagu dunia juga enggak boleh. Nah, kebetulan kemarin pas itu Facebooknya Bapak Gembala tuh lewat, dia lagi lagi goyang-goyang lagu tuh. Aku sampai bingung loh, gue dulu dilarang-larang, kok beliau bisa sekarang. Astaga, pengajarannya kok nggak menetap begitu loh. ku lepas semua rinduku. Oke, Pak Tes bilang, itu tidak biblis ya Pak Tes ya. Itu tidak spiritual. Tidak sola scriptura. Tidak sola Lagunya. scriptura. Oke, Gak ada ayatnya. nggak ada ayatnya. Lucu kan? Aduh, nggak mana ayatnya. Tapi bilang, bagaimana mimpi? Mimpi juga tidak ada ayat. Tapi mimpi ada ayat Sofi. Sama seperti Yusuf Romo. Oh, di dalam perjanjian baru. Kalau itu utus mereka ke orang Yahudi kalau itu. Atau Daniel. Jadi saya juga waktu di gereja yang terdahulu, Romo. Jadi waktu di Yerusalem itu katanya mendapat bisikan dari Roh Kudus bahwa nanti gerejanya harus ada bunyi sangkakala, ya kan? Oh ya. Ya sudah. Jadi pada waktu di Yerusalem, di Bethlehem, ya kita belilah kan, sofar ya kan? Saya beli sofar ya. Sofar itu yang sangkakala ya. Wah, saya cari yang terbaik itu. Pokoknya yang ukirannya itu yang ada tanda tangannya senimannya itu. Pak Tes, tahan dulu. Pak Tes,
shofar atau sangkakala itu hanya ditiupkan bukan orang lain, hanya imam. Nah itu dia kan kita. Pak, aku Kau pernah bandingkan juga. bilangan 10 ayat 8. Hanya ditiupkan oleh anak-anaknya Harun, Imam Harun, dan anak-anaknya Bilangan ditali. 10. Nanti Pak Tes lanjut ya, nanti sebentar. Hanya kita lihat kalau memang sangkakala harus ditiupkan seorang yang imam. Bilangan 10 ayat 8. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus Dan pada hari apa mereka? Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Lihat Pak Tes. Oke lanjut Pak. Kok ditiup oleh imam, anak imam dan anak-anak Imam Harun. Tapi di sana Romo, ditiup itu oleh siapa? gembalaku juga punya shofar, Romo. Pernah ditiup juga kan itu pas ada KKR tentang akhir zaman. Tapi harus ditiup oleh, kalau itu kan kebiasaan Yahudi, Pak Tes. Itu ditiup di dalam perayaan besar, semuanya itu ditiup ayat 10-nya. Dalam perayaan apa ditiup itu? Nah, pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu. Pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Oke, semua pesta, nafiri, shofar, semua sangkakala, semua ditiup oleh imam, Pak. Oke, Pak Tes lanjut. Jadi kalau bilang pendeta bilang harus beli itu barang, tapi secara biblis yang tiup siapa? Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut. Jadi sangkakala ini kan di mana itu? Di kisahnya Gideon juga kan dibunyikan itu dalam menaklukkan bangsa Amalek ya. Ya, terus pokoknya raja-raja Israel lah pada waktu itu. Artinya saya Romo pada waktu mengikuti aliran karismatik yang terdahulu itu, saya berfantasi ingin mengalami kekuatan-kekuatan seperti itu, gitu. Nah, singkat cerita dari Yerusalem, saya beli lah yang shofar ya. Saya beli shofar yang pokoknya yang saya anggap mana yang terbaik lah di situ ya. Kan untuk Tuhan ya, untuk Tuhan. Begitu kita pulang di bordernya Jordan itu hampir disita, ya kan, karena dari orang Jordan itu menganggap semua barang-barang dari Israel itu jangan sampai lolos gitu ya, kecuali ada pendekatan dengan pihak travel ya toh. Nah singkat cerita saya belajar tiup shofar itulah, Pastor, itu sampai bibir saya doer itu ya Romo ya kan, karena agak susah juga ya kan untuk meniupnya. Nah itu sekarang setelah pulang dari sana sampai sini saya bungkus saja. Karena apa? Aduh, seperti yang saya ceritakan itu bahwa pulang dari sana saya bertobat, Romo. Saya bertobat ya. Tadi ada kesaksian di komalnya, ada di sini komalnya Rafael ya. Jadi dia bilang ada rekrutan dari gereja-gereja luar Katolik untuk dibaptis dan lain sebagainya. Singkat cerita dia melihat sosok Bunda Maria memeluk dia, akhirnya dia tidak mau. Nah ini juga patung Bunda Maria ini juga yang menguatkan saya di Holy Land ya, untuk kembali ke gereja Katolik. Tadi saya mengambil satu kesimpulan juga di roomnya Om Rafael. Sebenarnya yang membedakan kita ini, yang tidak bisa dibantah perbedaan itu adalah sosok Bunda Maria. Kalau kita mengaku pengikut Tuhan, di luar Katolik juga, gereja di luar Katolik juga mengaku dan lebih militan pengikut Tuhan Yesus. Menurut saya ini.
menurut saya ini Romo. Tapi kalau kita mencintai ya sosok Bunda Maria, ini yang nggak bisa dipadamkan mereka, ya. Artinya kayak gini, kalau kita hanya melihat ayat itu, firman Tuhan, mereka juga bisa menjelaskan itu, ya, Pastor. Jarang loh saya melihat penjelasan seperti Romo Cafe ini, jarang sekali, ya. Artinya bagaimana nasib anak-anak Katolik yang tidak mendengarkan penjelasan biblis, teologis seperti yang disampaikan oleh Romo Cafe ini, ya pasti nanti dia punya berpandangan relativisme. Tadi di room sebelah kami mendapati yang mengaku Katolik itu terpapar pandangan relativisme loh. Sama seperti saya di beberapa tahun yang lalu itu saya menganggap semua itu gereja sama-sama menyembah Tuhan, mengajarkan kitab suci dan lain sebagainya. Sehingga saya berpikir karena saya pengikut Tuhan, nggak apa-apa dong saya bergereja di sini di A, B, C sampai Z itu. Nah ini dia Pastor pengalaman saya. Ini tadi yang apa yang disampaikan oleh Sophie tadi, ya ada bisikan Roh Kudus apa segala macam. Yes, di gereja yang saya terdahulu juga seperti itu. Saya dikasih tahu Roh Kudus supaya gereja ini harus dibunyikan bunyi-bunyian sangkakala. Loh, wah ketepatan ini kita dari Yerusalem ya kan? Ya kita bawa itu shofar itu. Seperti itu, Pastor. Mute itu Romo, ndak suaranya keluar. Ya, karena Pak Tes tidak tahu bahwa sangkakala atau nafiri itu harus ditiup oleh seorang imam. Pernah diajarkan di sana nggak Pak? Coba di 1 Tawarik 15:24 kalau nggak salah. Kumpulan imam ini yang meniupkan nafiri, diterjemahkan sebagai nafiri sangkakala itu ya, trompeta, shofar. Tapi tidak tahu, ada yang menerjemahkan sebagai sangkakala, ada yang menerjemahkan sebagai nafiri. Tapi kata aslinya tetap yang Pak tadi omong. Coba bantu dulu, Sophie. 1 Tawarik 15 ayat 24. Siapa yang meniupkan nafiri atau sangkakala itu? 1 Tawarik berapa Romo? 15 ayat 24. 15 ayat Kalau mereka 24. beli Dan shofar atau sangkakala itu siapa yang tiup? Hanya malaikat dan juga para imam. Oke, lanjut. 1 Tawarik 15 ayat 24. Dan sebanya Yosafat, Netanel, Amasai, Zakaria, Benaya, dan Eliezer, yakni imam-imam itu, meniup nafiri di hadapan tabut Allah. Sedang Obed Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Oke, sudah diatur, Pak. Sudah diatur siapa yang harus tiup sangkakala, shofar, sampai nafiri, diterjemahkan sebagai nafiri ke Indonesia, tapi sangkakala. Jadi Pak Tes pernah dijelaskan bahwa yang berhak meniupkan sangkakala itu seorang imam? Di situ nggak dijelaskan. Bayangkan. Andre. Dan itu tradisi. Kalaupun Israel. dijelaskan mungkin, kalaupun dijelaskan pemahaman imam itu yang saya anggap ya pendeta imam juga kan kayak gitu. Ternyata tidak kan. Gitu. Contoh kecil kan bilang Dr. Dekingades bilang tidak ada altar. Lawan sendiri Santo Paulus. Karena di Protestan tidak ada altar kan, Pak Tes? Tidak ada altar karena dalam VT dengan Roma Patris dia bilang sejak abad pertama tidak ada altar. Siapa bilang di kitab suci ada altar? Sofi 1 Korintus 9 ayat 13. Yang melayani altar, yang melayani mezbah. Artinya nanti sebentar kita analisa bersama-sama. Contoh, berarti harus ada imam khusus yang melayani altar. 1 Korintus 9 ayat 13. 1
1 Korintus 9 ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Pak Tes, artinya ada altar, ada mezbah dalam perjanjian baru. Ada. Dan siapa yang melayani mezbah di dalam secara biblis? Imam. 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 Kayak tadi ketika Pak Pendeta tadi bilang, di sana bilang harus beli sangkakala atau nafiri, harus ditanya siapa yang secara biblis, siapa yang harus tiup itu. Nah, ini kan sudah terlalu Sangkakala boleh substantif dibeli. ini. Tapi altar, yang melayani altar dihilangkan. Kan lucu. Silakan Pak. Ya, itu dia. Kembali lagi Romo, bahwa saya seperti saya ya, yang sudah berumur ini, untuk mengetahui seperti apa itu firman Tuhan itu, kan gampang dikecohkan ya, gampang untuk pemahaman kayak sangkakala, siapa yang berhak untuk mungkin imam harus mendapat bagian dari situ. Yang diajarkan adalah bahwa pendeta itu harus mendapatkan penghasilan dari pengajarannya, kan kayak seperti itu. Ya, kita sebagai yang sudah masuk di aliran itu ya kurang lebih 10 tahun, itu kan menurut saya sudah sangat dalam, karena anak istri saya sudah pasti ngikut saya lah. Keluarga mertua akhirnya ngikut itu ya kan, ngikut itu. Memang dari Protestan, tapi ini karena dilihat ke karismatik, diikutilah ini apanya. Oh ya, Pak Menantu Tes, saya kesayangan. bisa mengerti. Sofi, engkau tetap di 1 Korintus tadi 9, engkau baca ayat 14. Mereka ayat 13 enggak dipakai di sana. Mereka pakai ayat 14-nya, Pak. Saya bisa mengerti. Tetapi kesian ayat 13 mau dikemanakan. Sofi, tolong baca ayat 14-nya tadi. Sofi. Aduh, sinyal saya atau sinyalnya Sofi ini? Sofi, Cek, Romo. Ya. Oke, Sofi. Ulang kembali ayat 14. Demi Saya bisa paham, Pak Tes, mereka pakai ayat ini untuk pembenaran. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Dan ayat 13-nya, mereka pakai ayat ini tetapi ayat 13-nya dibuang. Kan kesian kitab suci. Lanjut, Pak. Pak Tes, lanjut. Jadi intinya dengan ayat itu, pemahaman saya sebagai umatnya, ya dia harus mendapatkan rezeki dari pengajarannya. Seperti itu, Pastor. Ya. Ya, Jadi pakai ayat, memang pakai benar-benar ayat 14 tapi ayat 13-nya dihilangkan. Karena di sana tidak ada altar, tidak ada mezbah, dan tidak ada imam yang merayakan. Lanjut, Pak. Akhirnya so far itu tidak, kenapa ya? Karena pada waktu itu saya belajarnya doer. Ya Romo, bibir saya doer. Itu saya Ya, jadi sampai istri saya bilang, "Ih, itu bibirnya doer loh," katanya kan. Akhirnya udah saya bungkus lagi tuh so far itu. Dikompres. Padahal udah capek-capek bawanya dari Israel, kemudian hampir disita di border Jordan, ya.
Kemudian itu ya sudah, saya nggak pernah menyentuh itu lagi, Pastor. Oke. Bawalah ke gereja untuk Intinya bertobat. iya saja, Pak. Oke, ada yang mau tambahkan? Degea, silakan Degea. Degea. Patung tentang patung ayam Bang Yes yang lagi hits. Romo, izin. Yo. Di bawah ada yang Dominus, tanya Romo. Yo, silakan. Rumusan pembaptisan dalam Matius 28 ayat 19 versus Kisah 2 ayat 38 Romo. Oke, bagus. Baca dulu Kisah 2 ayat 38 dulu. Sofi. Sandingkan kembali. Kisah 8 ayat 15, mulai dari 15. Sofi, sinyalmu. Sofi. Saya bantu Mo. Yo. Antara mereka. Karena Tibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Lanjut. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Oke, ingat. Mereka dibaptis dalam nama apa? Tuhan Yesus Mo. Oke. Harus dibedakan antara dibaptis dalam nama dan dibaptis dengan nama. Dominus, engkau harus ingat itu. Dibaptis dalam nama itu punya arti yang berbeda dengan dibaptis dengan nama. Kalau dibaptis dengan nama, artinya harus sebut namanya siapa? Dominus? Namanya Tuhan Yesus. Namanya Tuhan Yesus. Ini yang tidak mengerti oleh Protestan, apalagi unisitarian. Lebih kepada unisitarian. Yang artinya dibaptis dalam nama. Pertanyaan saya, Dominus, Yesus membaptis atau tidak? Tidak Mo. Engkau tidak baca kitab suci. Yesus membaptis lebih banyak dari Yohanes. Tetapi apa kata Injil? Sofi, Yohanes 4 ayat 1. Baca baik itu Yohanes 4 ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Lanjut. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Oke, Dominus, Yesus membaptis kata Injil? Dominus. Dominus. Yesus membaptismu tapi menggunakan murid-muridnya. Ya, kita harus Dominus. Yesus membaptis? Yesus membaptis Mo. Oke, lebih banyak dari Yohanes? Iya betul, lebih banyak dari Walaupun dia Yohanes. tidak membaptis? Engkau tidak dengar ayat tadi benar-benar, kita baca ulang kalau gitu. Tidak, saya mau sampai engkau sampai kepada titik pencerahan seperti apa. Yesus membaptis kata Injil, Iya membaptis Mo. walaupun dia tidak membaptis. Walaupun dia tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Artinya murid-muridnya membaptis dalam namanya siapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang engkau harus mengerti apa itu kata dalam nama. Oke. Yang di sini titik terang. Dalam nama artinya apa? Yohanes 5:43. Sofi. Atau Dominus. Engkau baca sendiri. Yohanes 5:43. Apa artinya dalam nama? Yang sudah ketemukan.
Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Ada perbedaan di sini. Yesus mengatakan, aku datang dalam nama. Artinya Yesus datang dalam kuasa, mandat, dan perintahnya siapa? Bapa, Dalam nama artinya dalam perintah, mandat, atau suruhnya siapa? Siapa yang menyuruh itu? Dalam nama, di dalam dalam mandat kitab Bapa, suci, Romo. artinya mandat. Dalam nama, artinya apa dalam nama Dominus? Dalam mandat Romo. Dalam mandat, dalam perintahnya siapa? Dan Dalam sekarang kita perintah bisa Bapa. kalau dalam nama Yesus artinya dalam perintah, dalam mandat yang diberikan Yesus. Di mana mandatnya? Matius 28 ayat 19. Engkau bisa mengerti. Engkau baca sendiri. Mana mandatnya Yesus? Kalau dalam nama Yesus artinya dalam mandatnya Yesus. Dalam perintahnya Yesus. Dalam nama. Karena itu aku datang dalam nama siapa? Bapa. Dalam perintah, dalam suruhan, dalam mandatnya Bapa. Karena itu ketika para rasul membaptis yang tadi kita baca 2 ayat dari Kisah 2, dari Kisah 2, 38 dan Kisah 8 ayat 15-16 tadi. Artinya para rasul membaptis dalam mandatnya Yesus. Yesus. Di mana mandatnya? Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Engkau sudah mengerti sekarang? Siap Mo? Itu pertanyaan orang di bawah Mo. Oh iya, maaf. Yang di bawah yang tanya sudah bisa mengerti? Yeah. Cipto tadi itu Cipto. Oke, Cik. Oke, jadi terima kasih yang kau tulis mereka yang saya kadang tidak bisa lihat. Oke, Yakobus mau tambah silakan. Saya justru mau nanya, Mo. Wis, Yakobus ini. Oke, silakan Yakobus. Ya, berkaitan tadi dengan dalam nama Bapa gitu ya. Bagaimana dengan tanda salib, Mo? Kan kita kadang-kadang ini orang berdoa, ada yang bilang atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada juga yang langsung Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, kira-kira mana yang benar dan kalau salah ada efeknya nggak, Mo? Kira-kira seperti itu mau pertanyaan saya, Mo. Kalau di semua di bahasa lain Spanyol in nomine, Latin in nomine, di dalam Spanyol, bahasa Indonesia Spanyol tidak. En el nombre del Padre selalu dalam. Hanya di Indonesia yang dikatakan atas ya. Kembali ke terjemahan asli kalau begitu. Kadang ada yang bicara atas nama Bapa. Tapi kalau di dalam resmi liturgi dalam nama Bapa. Semua dalam nama. Saya pikir inilah yang harus kita berikan katekesis seperti ini ya. Kita kembali kepada asli kan. Aslinya dalam nama. Yesus memberi mandat pembaptisan dalam nama. Salam, kalau tidak salah salamnya 2 Korintus 13:13. Sofi. Salam Tritunggal. Sofi, 2 Korintus 13:13. 3 ayat 13, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan, tetapi pikiran. 2 Korintus 14, 13. 2 Korintus 13. 2 Korintus Romo. 2 Korintus 13 ayat 13. Oh, kira 3:13. 3:13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Oke, kalau kita dari analisa ini atas nama atau dalam kasih itu juga salam Tritunggal dalam pengertian ini. Jadi saya pikir teman-teman, saya tidak tahu tanggapan Indonesia ya, tetapi semua bahasa yang lain selalu n. Jadi di Indonesia yang atas ya,
Yakobus. Oh, iya mau. Ya ada yang atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada yang Saya dari kecil diajarkan atas nama. ya, iya betul betul betul. Atas nama. Apakah Dalam nama. ada makna teologisnya kalau kita misalnya Secara hanya teologis ya. menggunakan Secara nama? teologis berbeda antara di dalam dan di atas. Oke oke. Atas nama bisa Indonesia bisa sinonimkan ya. Mungkin. Ya, coba saya cari dalam bahasa Spanyol pernyataan sama dari Yohanes. Dia menggunakan dua kata yang berbeda atau bagaimana? Yohanes 5 ayat 43 tadi ya. Nah, ada juga yang demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, begitu juga mau tanda salibnya. Mau. Ah, Yakobus yang ayat 5 tadi Yohanes 5:43 tadi. Indonesia yang keduanya di dalam atas nama, tapi terjemahan asli N juga dalam namanya sendiri. Otoritasnya sendiri. Tapi kenapa ketika diterjemahkan ke Indonesia N ini diganti atau in ini diganti kepada atas? Itu yang saya jadi tidak tahu lagi begitu kan? Mungkin Indonesia terlalu banyak sinonim atau bagaimana? Ya kalau bahasa Inggrisnya in my father's Semua. name. Coba engkau ada bahasa Inggris di situ yang tadi, contoh tadi Yohanes. Coba cari dong, Mas. Yang Yohanes Yohanes 5 ayat 43. Apakah digunakan in the name of my father dan In yang my father's kedua name. dengan namanya sendiri pakai in atau tidak? Sama-sama digunakan in atau tidak? Yang mana tuh? Yohanes in my own name, in my own name. berarti In his name, itu ya. tetap in kan? Ya, tetap in my father's Kenapa name. diterjemahkan oleh Lai yang satunya dalam nama Bapa, dalam contohnya yang pertama pakai in father, yang kedua Atas tetapi nama kenapa diterjemahkan Indonesia yang pertama pakai in dalam, yang kedua pakai atas? Itu yang saya bingung. Iya Lain. benar. Coba kan analisa di situ. Coba Sofi yang kau baca lagi dalam bahasa Indonesianya. Dua hal, dalam nama dan atas nama. Saya tidak tahu kenapa. Yohanes 5 ayat 23. 43. Oh, 43. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Oke, dalam bahasa Inggris. I am come in my father's name, and ye receive me not. If another shall come in his own name, him ye will receive. Tetap pakai in yang sama, tetapi Tetap pakai in. lain menerjemahkan dua hal berbeda. Yes, betul. Persoalan diterjemahan ke Indonesia ya, Yakobus. Iya, benar. Hal kecil loh, hal kecil. Atas nama dan dalam nama. Tetapi kata yang dipakai sama di dalam bahasa asli atau terjemahan bahasa lain. Tetapi di Indonesia dijadikan berbeda. Maksudnya apa? Karena menggantikan satu kata, bisa menggantikan teologinya. Oke, betul. Seperti Kalau Samuel misalnya- yang Unitarian bilang, likeness itu mirip, dia bilang tidak mirip. Oke, Mo. Kalau misalnya begini, Mo, dalam pembaptisan, misalkan seorang Romo membaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu masih sah nggak kira-kira, Mo? Atau demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Misalnya Rumusannya. jadi seperti itu ya. Misalnya terjadinya seperti itu. Kira-kira sah nggak baptisannya, Mo? Karena atas nama dengan dalam nama itu dua teologi berbeda. Dalam nama artinya dalam mandatnya siapa, dalam perintahnya siapa. Atas nama, engkau bisa pakai nama itu. Membaptis dengan nama itu. Berarti nama itu harus disebut. Bisa dimengerti dalam konsep itu. Iya. Jadi hati-hati dengan menggunakan kata dalam nama dan dengan nama.
Iya, betul. Nah, maaf mau saya potong. Kalau Lebih mirip antara dalam nama dan atas nama daripada dengan nama Bapa, dengan nama Putra, dengan nama itu yang sudah teologinya sudah sangat berbeda. Lari jauh. ya ini menarik mau. Tadi Romo bilang perbedaan antara dalam nama dengan nama. Kita masih di ayat yang sama ya, Yohanes 5 ayat 43. Nah, di dalam terjemahan baru Yohanes 5 ayat 43 itu kan tadi Romo bilang atas namanya sendiri gitu ya. Di Alkitabnya ditulis atas namanya sendiri. Nah, ternyata menariknya di terjemahan yang ITL, terjemahan lama, itu tulisnya bukan atas namanya sendiri, tapi ditulisnya dengan namanya sendiri. Artinya kata atas dan dengan itu distandarkan sama. Oh, berbahaya. Kayak begitu. Ini di terjemahan lama ya, Kalau terjemahan lama ditulisnya jikalau seorang lain datang dengan namanya sendiri, tentu kamu menerima dia. Nah, saya baca satu full ayat full dalam terjemahan lama. Aku ini datang dengan nama Bapakku, tetapi tiada kamu menerima aku. Jikalau seorang lain datang dengan namanya sendiri, tentu kamu menerima dia. Nah, kemudian di terjemahan baru berubah menjadi aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Jadi kalau kita lihat korrespondensinya antara terjemahan lama dan terjemahan baru, kalau yang pertama itu direvisi dari aku ini datang dengan nama Bapakku, kemudian di terjemahan baru direvisi menjadi aku datang dalam nama Bapakku. Cuma yang bagian kedua, kalimat kedua itu jikalau orang lain datang dengan namanya sendiri, kemudian direvisi di terjemahan baru menjadi jikalau orang lain datang atas namanya sendiri. Artinya ada semacam kayak korrespondensi antara atas dengan gitu, Kalau dengan itu, contohnya saya datang dengan nama saya, artinya saya harus sebut punya nama. Makanya Unisitarian mereka bingung antara dalam nama dengan nama. Dalam nama artinya dengan kuasa, dalam nama artinya dalam kuasa atau mandat. Dengan nama artinya saya datang dengan namanya Yakob, maka saya harus sebut namanya Yakob. Tidak ada hubungan dengan nama, tidak berarti kuasanya siapa. Ini sangat berbahaya. Kalau di dalam ini pronouns ya, pronombres atau pronouns itu sangat menentukan dalam dan dengan. Contohnya, yo he venido en el nombre di dalam Yunani digunakan kata N, F, denotasi posisi fija, lugar, preposición. Itu. Dia tidak bisa digantikan oleh yang lain. Kalau kita analisa semuanya itu. Wow, terjemahannya ini. Tetapi tidak satu pun dengan kata dengan. Semua boleh yang lain, tetapi tidak ada dengan kata dengan ini itu. Jadi preposisinya di situ. Yang juga dengan nama sendiri yang diterjemahkan itu di sini tetap dia pakai N dalam namanya sendiri. Makanya semoga Katolik punya terjemahan sendiri ya, Yakobus. Padahal main di preposisinya saja, dengan dan dalam. Dengan nama itu tidak berarti kuasanya siapa. Tetapi dalam nama itu secara biblis artinya kuasa atau mandat perintahnya siapa. Ini saya lihat kembali di Yunani, saya bilang buset. Terjemahan satu kata dengan dan dalam sudah berubah maknanya. Yakobus.
Mau paham mau sekarang perbedaannya mau. Terima kasih mau. Berarti hati-hati tadi, pertanyaan bagus, hati-hati dengan kata dengan dan dalam, oke? Dengan itu tidak biblis ya. Tidak satu kata dengan nama Yesus. Tidak pernah itu ada di situ. Selalu dalam nama Yesus kalau di dalam perjanjian baru di kisah tadi. Oke, terima kasih Yakobus. Kita bongkar si kitab suci. Ternyata terjemahan yang lama dengan yang baru berbeda ya. Saya punya kecemasan Yakobus, tiap tahun kita revisi terus. Kapan selesainya revisi ini? Berganti lagi mau bahasa yang ngikutin alur, ngikutin perkembangan zaman. Ya Om Bernardus, gunakan dengan dan gunakan dalam itu sudah berbeda. Dengan nama artinya kau sebut nama itu. Dalam nama artinya dalam kuasa, dalam mandat. Mandatnya siapa, perintahnya siapa. Yulita ini tulis apa nih Sofi? Jaga sertifikat tanahmu. Kau Yulita ini. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan sangat bagus, oke? Yakobus, saya pikir ini juga harus hati-hati kita sebagai orang Katolik. Dalam nama. Semua terjemahan ke bahasa lain dalam nama. Dalam nama Yesus. Sampai nyanyi orang bilang nama. Mereka nyanyi dalam nama. Tetapi di sana kita pakai atas nama. Atau dengan nama. Atau demi nama. Demi nama itu sumpah ya. Sudah. Demi nama. Lebih kepada sumpah kan? Demi lebih kepada dengan. Oke, teman-teman, silakan. Atau kita buat polemikus di atas. Om Medan, bagaimana misi doamu untuk orang tua? Masih berjalan ya? Sepertinya ada memang kendala dalam bahasamu, karena di terjemahan lama pun di Matius 28 ayat 19 ketika Tuhan Yesus berkata baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di terjemahan lama justru dikatakan sebab itu pergilah kamu jadikanlah segala bangsa itu muridku serta membaptiskan dia dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi pakai kata dengan di terjemahan lamamu. Bayangkan, dengan tuh engkau harus sebut namanya. Sedangkan terjemahan asli nggak ada kan? Coba kita lihat ke Yunaninya. Kalau di Yunaninya pakai kata eis. Eis, artinya dalam. Ke dalam ya, ke dalam. Dalam ya. Dalam. Bukan dengan ya. Tapi bisa Bukan juga bisa juga disandingkan dengan Romo. Tapi lebih banyak bisa juga diartikan dengan, tapi banyak dipakai dengan kata ke dalam. En nombre, semua bahasa dalam. Tapi terjemahkan ke Indonesia yang gimana ya? Iya. Di Indonesia yang agak berbeda dia. Karena dia pakai eis kan? Ke dalam. Dalam atau ke dalam. Jadi ini yang harus dianalisa betul-betul ya. Kalau eis, artinya en, dalam. Di dalam. Inggrisnya juga in kok, Inggris. In, maksudnya seperti itu. Itu yang kita lihat. Uset, satu kata mengubah semua kan? Sebenarnya. Iya, mau ya ternyata ya. Salah translate bahaya ya, salah terjemahan ya. Ya, yang saya bilang waktu itu kan menguasai roh jahat itu menguasai mereka diterjemahkan ke Indonesia sebagai apa itu? Engkau masih ingatkah itu? Menggagahi, bayangkan. Memperkosa. Bingung. Petani yang baca kata itu mereka bilang porno sekali kitab suci kan begitu kan? Bagaimana tukang becak baca itu kata? Bagaimana petani baca, nelayan baca itu? Karena mereka pikir yang di kepala mereka, wih kitab suci ini omong porno begitu kan? Menggagahi. Iya, saya mungkin bagi orang yang belajar bisa, tapi yang orang kecil, anak SMA, contohnya anak SMA menggagahi dan di belakang keluar telanjang dan luka-luka yang di kepala mereka itu apa? Untuk anak SMA. Diperkosa. Diperkosa begitu.
Kan bahaya ya menerjemah. Ternyata menguasai. Mengontrol mereka, menguasai mereka dalam bahasa aslinya. Kan kita bilang kenapa ya? Makanya susah ya KBI terjemahkan sendiri. Negara-negara lain edisi Katolik diterjemahkan oleh orang Katolik loh. Dari Vulgatanya atau Nueva Vulgatanya, New Saya Vulgata. coba buka Vulgatanya ya, Matius 28 ayat 19, in nomine Patris. In nomine Patri dalam nama Bapa. Iya, in nomine, benar. Bayangkan. Itu kelemahan kita dalam mentranslate. Untung udah diganti mau di terjemahan baru. Ya. Kalau tidak kan, oh nama ini harus disebut, nama ini harus disebut kan karena kata dengan. Begitu. Oke. Lucu ya, padahal satu kata saja ya, proposisi, hanya proposisi saja. In dan with dengan in, bayangkan.